Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di program yang menghadirkan wanita-wanita menginspirasi di Lampung, Smart Woman. Nah Tribuners, Smart Woman hari ini saya sudah menghadirkan owner dari akselerasi foto sinema Intan Selvia yang akan berbagi tipsnya nih, bagaimana sih tips sukses untuk mengelola dari wedding organizer. Nah kita sudah terhubung dengan Intan. Halo Intan. Halo Kak, Apa kabar Tan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lagi di mana Tan? Ini aku lagi di galeri aku kebetulan nih. Oh iya, udah lama ya aku nih nggak ketemu Intan ya. Terakhir tahun berapa lah kita nih ketemu Tan? Iya, pas Intan masih sekolah kayaknya kita terakhir ketemu ya. Masih sekolah. Terakhir kita ketemu di sekolah. Iya, aku kaget loh tahu-tahu terakhir ketemu Intan masih sekolah, sekarang ketemu udah jadi pengusaha. Aduh, insecure gua. Belum lama juga sih ya Kak. Iya. Intan yang ini ya Tan yang punya akselerasi foto sinema itu ya Intan ya? Iya, jadi aku yang punya akselerasi foto sinema. Sebenarnya kita berdua sih, aku tuh sama suami yang dulunya masih Mm-mm. pacar dan masih pacaran. Oh iya. Jadi sama-sama merintis dari nol ya. Oke. Iya. Heeh. Nah Intan, boleh diceritain nggak Tan, akselerasi foto sinema itu dari tahun berapa Tan? Dan itu tuh bisnis yang seperti apa sih? Apa wedding organizer aja atau ada fotografinya? Soalnya aku pernah ngeliat Intan bawa kamera. Iya. Jadi akselerasi ini terbentuknya itu tahun 2016. Heeh. Nah, awal terbentuknya itu sebenarnya karena dari hobi ya, karena suamiku itu awalnya hobi moto, terus aku juga hobi modeling, terus kita ketemu di tahun 2016 itu barulah terbentuk akselerasi. Sebelumnya dia udah buka, cuman dulu namanya bukan akselerasi. Mm-mm. Iya. Nah itu akselerasi ini apa Tan? Apa hanya fotografi saja atau hanya wedding organizer saja atau ada yang lainnya? Awalnya akselerasi ini hanya fotografi aja, hanya foto video. Tapi kelamaan kita kembangkan jadi ke make up, dekor, terus hampir mencakup semua dari wedding itu. Uh, Mm-mm. Iya. gas, Nah, iya. Nah, Tan, jadi awalnya tadi itu akselerasi ini hanya foto aja. iya hanya foto. Berapa bulan hanya foto aja, Tan? Hanya foto itu sampai 2 tahun lebih. Oh, ya sampai 2 tahun. Berarti sampai sekitar tahun 2018 ya? Iya Hanya foto sampai dua. aja ya? Ya. Hanya menyediakan jasa foto aja. Itu waktu hanya menyediakan jasa foto aja, itu hanya suami aja yang foto atau Intan ikut-ikutan foto? Sama aku juga aku juga terjun ke lapangan bareng-bareng gitu. Heeh. Oh ya, itu emang Intan dari dulu emang suka fotografi? Intan bisa moto emang dari dulu ya? Dari waktu sekolah itu karena awalnya jadi model ya, suka model, terus Mm-mm. kenal sama fotografer, jadi ikut suka juga jadinya sama moto-moto gitu. Mm-mm. Oh, apa dari itu ya, dari si fotografer itu ya, belajar fotonya ya? Ya, akhirnya sering terjun ke lapangan, ternyata suka sama fashion ini gitu. Iya, langsung langsung beralih lah ya dari model jadi fotografer. Iya, memang saat itu menurut Intan itu asiknya jadi fotografer apa Tan sampai Intan mau gitu loh terjun langsung gitu. Karena seni ya Kak, kalau kayak gitu kan nggak ngebosenin tuh. Kalau kerja kan kayak dari pagi sampai sore, tapi kalau fotografer itu yang namanya seni itu kita nggak ngebosenin, penuh Mm-mm. kreativitas gitu aja, menarik Mm-mm. Iya. tuh Kak. Heeh. Nah banyak yang bilang Tan, fotografer mah enak asal jepret aja udah jadi fotonya. Nah itu bener nggak kayak gitu Tan? Enggak juga, kalau awam ya, bahkan aku pun dulu awalnya mikirnya gitu, Heeh. cuman moto pakai handphone juga bisa gitu. Heeh. Tapi ternyata semua itu ada seninya. Di dunia foto wedding itu beda, Mm-mm. di foto itu beda, terus foto model itu beda lagi, nggak bisa disamaratakan gitu. Tekniknya beda-beda ya Tan ya. Untuk mempelajari sebuah kamera juga banyak banget gitu pelajarannya, nggak cuma jepret, pasti banyak banget yang dipelajari dari lightingnya,
angel fotonya banyak lah yang dipelajari gitu. Jadi nggak asal jepret juga. Berarti Intan pun dulu melalui proses belajar itu ya, Iya. sebelum terjun ya? Iya. Berapa lama dulu Intan belajar foto itu, Tan? Berapa bulan atau mungkin berapa tahun gitu? Kalau kayak gitu seiring berjalannya waktu aja sih Kak. Kayak sampai sekarang juga masih belajar gitu. Kalau dibilang masih belajar gitu. Nah, Baru dulu waktu Intan sama suami pertama kali punya akselerasi foto sinema itu gimana sih Tan cara Intan dan suami itu tuh memperkenalkan gitu, kita punya jasa foto loh, kita punya akselerasi loh, itu cara memperkenalkannya itu gimana ke masyarakat? yang pertama itu setelah kita punya akselerasi pasti dari orang-orang terdekat dulu. Kayak dari saudara ada yang mau menikah nih, ada yang mau menikah, ya udah fotonya sama kita aja gitu. Terus setelah itu kita juga promosi lewat sosial media, lewat Instagram gitu, lewat sosmed. Terus dari orang-orang terdekat, dari tetangga-tetangga gitu awalnya. Susah nggak Tan saat itu memperkenalkan itu akselerasi saat itu? Yang nggak sesusah itu sih, karena kan kalau yang namanya wedding itu gini ya Kak, kayak dari mulut ke mulut gitu. Pakai itu aja, pakai itu aja. Apalagi kalau kita banyak saudara, banyak kenalan, banyak teman-teman deket kita. Jadi kita kenalin lewat situ juga gitu. Iya. Nah, kalau waktu Intan diriin akselerasi itu sudah banyak nggak sih Tan itu orang yang menjadi fotografer atau menyediakan membuka jasa bisnis foto gitu? Banyak nggak waktu itu? Banyak, udah banyak banget. Nggak takut kesaingin Tan waktu itu? Ya rezeki nggak akan tertukar lah, yang penting kita usaha dulu. Gitu. Iya. Nah, waktu itu klien pertama Intan ada berapa waktu itu? Pas pertama kali akselerasi buka? Pas pertama kali akselerasi buka itu nggak langsung rame. Kak, jadi kayak dulu itu ada prosesnya, itu kita suka ngadain hunting gitu ya, foto-foto model dengan baju pengantin untuk sampel-sampel, awalnya kayak gitu. Sama kelamaan itu masih 1-2, dalam sebulan itu paling cuman ya 1-2 klien seminggu kan. Kalau acara-acara seperti itu kan adanya di weekend ya Kak ya kemungkinan minggu ini ada atau minggu nggak ada gitu, nggak nentu sih Kak. 1-2 klien itu dia apakah wedding atau dia punya acara atau apa gitu? Iya, ada yang wedding, ada juga pra-wedding, ada juga yang syukuran gitu. Nah, waktu pertama kali nerima klien nih, Intan sama suami itu gimana Tan? Ada takut salah kah? Ada takut klien nggak puas kah gitu? Secara kan masih baru gitu. Kalau takut salah sih ya adalah dikit ya, tapi kalau takut tadi komplain ya takut kekurangan itu pasti ada gitu. Kliennya nggak puas dengan hasil kita, cuman yang namanya kita berbisnis kan kita harus punya rasa percaya diri gitu. Jangan kelihatan grogi ya di depan klien ya. Itu kita benar-benar itu Intan sama suami itu benar-benar terjun langsung berdua gitu foto ya, itu. Ya, kadang kita berdua, tapi kalau misalkan kan itu kalau wedding itu ada paketnya ya Kak ya. Ada yang cuman mungkin klien tuh cuman butuh foto aja, ada juga dia yang sama video. Video juga ada berbagai macam, ada yang liputan, ada yang sinematik. Nah, kalau misalkan cuma sekedar foto sama video aja, mungkin kita berdua bisa jalan, tapi kadang kita juga butuh tim, karena kalau wedding itu kita harus punya tim gitu Kak. Oh, jadi waktu itu dua tahun pertama itu tuh udah ada video juga waktu itu? Udah. Kalau foto video itu ya udah menyatu gitu. Biasanya kalau gitu. harus ada foto dan video gitu. Iya. Jadi waktu itu Intan sama suami udah punya berapa tim gitu? Kalau tim itu waktu itu cuma 1-2 gitu. Cuman tapi kita tuh nggak mengikat gitu ke freelance. Kita panggil sama-sama terjun gitu sih. Iya. Tapi aku salut loh sama Intan sama suami, meskipun udah punya
tim tetap terjun langsung ya. Aku ngeliat Intan tuh kaget loh awal tahun 2020 itu moto itu di nikahan teman aku ya. Ya, Yang di Batu Putu ya kan. betul betul. Iya. Nah, Intan dulu kan 2 tahun pertama kan fotografi sama video. Nah, setelah itu Ya, ditambah apa Tan? setelah itu kita coba setelah menikah sih, itu lebih tepatnya setelah menikah Mm-mm. kita punya set mindsetnya itu berubah. Kita punya skill, kenapa nggak dikembangin gitu? Kalau Mm-mm. fotografi kan cuma sekedar foto video. Nah, kita tuh Mm-mm. pengen ngembangin di WO-nya, di wedding organizer-nya gitu. Jadi Mm-mm. kita dekor, terus undangan, Mm-mm. ke make up. Tadinya kan nggak sama make up tuh. Jadi setelah menikah itu, tadinya kan aku kerja juga ya Kak di salah satu perusahaan swasta gitu. Mm-mm. Akhirnya aku memutuskan resign dan aku memutuskan untuk uh, kursus make up gitu. Jadi Mm-mm. make up, dekor, undangan dan lain-lain. Mm-mm. Oh, jadi posisinya waktu akselerasi 2 tahun pertama itu tuh Intan masih kerja juga waktu itu, jadi nyambi ya? Ya, jadi Heeh. bisnis itu malah sampingan gitu. Jadi aku lebih kerja di itu. Nah, setelah menikah barulah fokus mengelola bisnis Hmm. wedding itu. Oh, karena Intan melihat bisnis ini ternyata menjanjikan ya Tan ya? Heeh. Iya, ya, gitu Kak. Iya. Intan nikah tahun berapa Tan? 2019 awal. Oh, 2019 awal. Berarti berarti tahun 2019 awal itu baru ditambah jadi wedding organizer dan makeup itu ya? Ya, betul. Heeh. Ya waktu itu Intan sama suami memutuskan menambah itu apa melihat ada peluang gitu, terus ternyata Intan dan suami ternyata punya skill gitu ya untuk jadi WO gitu ya? Lihat sana ya? Awalnya kan menambahnya itu di make up dulu, di make up artis. Karena aku Mhm. kan sering jadi model make up tuh berawal dari modeling. Aku Mhm. suka make up juga. Terus kenapa nggak dikembangin aja gitu? Karena kalau passionnya di situ gitu. Jadi lebih baik make up aja karena kan kalau apa ya, kita lebih nyaman pekerjaan kita di dunia ini daripada bekerja di perusahaan swasta gitu misalnya gitu. Mhm. Oh, jadi awalnya ditambah makeup dulu. Kalau ditambah WO-nya itu tahun berapa, Tan? Pertengahan tahunnya kak, Pertengahan nggak lama tahunnya. ya nggak lama dari itu kita bertahap sih bertahap, nggak langsung Mhm. terus gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, itu Intan, waktu WO itu tuh memang Intan sama suami itu sudah memiliki skill untuk menjadi seorang WO atau belajar dulu waktu itu untuk jadi WO? Kita belajarnya sama-sama otodidak aja gitu loh Oh, belajarnya kak. heeh. Otodidak. Belajarnya dari mana, Tan? Dari YouTube kah kayak orang-orang, dari Instagram atau ngelihat oh WO orang lain gitu? Suka lihat-lihat gitu di YouTube gimana sih caranya, gimana gimana gitu mengelolanya supaya Mhm. gitu. Oh iya, memang sih WO itu memang dibutuhin banget kan. Orang sekarang kan kalau udah mikirin nikah udah ribet ya. Ya udah masalah Iya. caranya sendiri. Iya. Nah, Tan, itu Intan hanya WO aja atau IO juga? Untuk sekarang hanya WO aja. Mhm. Iya. Untuk Nah, Intan, kalau WO itu kan ada sih ya, termasuk kakak aku sendiri waktu itu jadi kan ada sih yang memasrahkan sama WO-nya. Ya udah deh, terserah deh mau dibikin konsepnya pernikahannya gimana gitu. Yang penting pernikahannya bagus gitu. Nah, Intan sama suami ketika dipasrahin kayak gitu tuh ngambil inspirasinya dari mana, Tan? Pasti ada kan yang kayak gitu? iya ya, ada sih yang kayak gitu. Tapi Heeh. itu lebih kayak ini sih kak. Kalau pertama ketemu klien itu yang kita tawarin itu dia kan pasti setiap orang itu punya, bahkan Mbak Dini juga pasti punya impian Heeh. pernikahan gitu kan. Kakak maunya yang Heeh. gimana sih gitu. Terus setelah tahu apa yang dia butuhkan, kita sesuaikan sama budgetnya gitu loh. Terus Heeh. kalau dia pengen apa itu dia udah pasrah nih, udah pasrah, udah nggak tahu deh terserah gitu. Kalau udah terserah gitu ya kita cari-cari inspirasi sekreatif mungkin kayak mana apa misalkan kita juga kadang-kadang suka cari kok di Google bagusnya gimana ya gitu. Tetap kok kayak gitu, tetap belajar terus belajar gitu.
Mhm. Oh, tapi yang pertama yang pasti ditanya dulu sama klien pengennya gimana gitu Biasanya ya. itu punya Oh, impian pernikahan masing-masing. heeh. Nah, WO-nya Intan itu tuh apa mencakup semua ya dari dekorasi, dari apa sih orang namanya puade gitu ya, dari kayak sampai catering juga gitu ya, Tan, undangan gitu ya. Iya, kita mencakup semua, tapi kalau kayak peralatannya itu kita masih kerja sama. Kayak Mhm. misalkan kita punya dekor, tapi dekornya itu nggak seperti yang klien minta, ya kita usahakan untuk cari kerjasama sama vendor lain gitu. Terus kalau Hmm. misalkan catering, kita juga ada kerjasamanya dengan vendor lain gitu, Kak. Jadi tetap kerjasama dengan vendor lain ya, dari untuk catering, dari untuk apa sih Kalau bangku-bangkunya. Ya, kalau misalkan kita belum ada, ya kita yang ngurusin wedding itu, jadi ya kita bantu cari gimana caranya gitu. Termasuk undangan juga jangan-jangan Intan juga yang ngurusin. Undangan juga, Kak. Undangan juga aku ini kok cetak juga. Oh gitu. Jadi semuanya ya all in one ya, ada di semua di situ ya. Ya, souvenir juga gitu. Tergantung permintaan dari kliennya aja sih sebenarnya kita tuh. Mm-mm. Iya. Apa yang gitu. Tadi tergantung ya. Ya, Intan sama suami pernah nggak sih Tan ngadepin klien itu yang cerewet banget? sering, sering. Namanya kita bekerja di dunia jasa, ketemu banyak orang, ketemu macam-macam orang ya, ya ada aja, ada yang Heeh. baik, ada yang sangat baik, beda-beda lah tipe-tipe orang. Mm-mm. Nah kalau ngadepin orang klien yang cerewet, yang banyak maunya, Intan sama suami itu gimana kayak gitu? Yang dikit-dikit salah, Mbak ini apa, Mbak ini kok nggak sempurna, Mbak kok ini gini gitu. Ya sesuai dengan perjanjian lagi sih, sesuai dengan perjanjian di awal. Kalau misalkan uh, masih kita bisa toleransi, ya udah nggak apa-apa. Kan itu juga biar sama-sama enak gitu loh. Karena kadang kayak gitu tuh kita harus sama-sama pengertian. Mm-mm. Kita juga harus memahami kondisi kliennya karena dia lagi ada acara, nggak terus bawaan capek, sama kita juga gitu. Yang penting dia masih tahap menghargai kita, ya ayo aja, nggak apa-apa gitu. Bisa dinegosiasi. Mm-mm. Semuanya bisa dibicarakan ya Tan ya. Iya. Nah Tan, aku nih penasaran Tan sebenarnya dari dulu. Ini kalau apa sih kalau konsep-konsep pernikahan itu ada tren-trennya nggak sih Tan? Ada Hmm. nyaman gitu sih Kak. Nah itu yang kita harus kreatif. Heeh. Kan Iya ada itu. eh, kan ini rustic tuh. Wadeknya rustic-rustic gitu, yang kayu-kayu gitu, yang sederhana. Ya kita juga harus mengikuti gitu. Terus fotonya yang seperti ini ya kita juga mencoba untuk mengikuti gitu. Karena kalau kita nggak ngikutin tren juga kan orang gimana ya, apalagi anak muda zaman sekarang tuh apa-apa ngikutin tren gitu. Kitanya juga harus punya inovasi. Iya, apalagi kalau pengantinnya masih muda ya. Ya, Waduh, heeh. Iya. Intan sama suami itu update-update tren terbaru itu tuh dari mana Tan? Instagram kah? ya. Kadang kan kita lihat kebutuhan dari orang-orang sekarang. Oh, kebanyakan mereka ini sekarang pakai ini modelan rustic gitu. Oh ya udah kita gimana caranya supaya mereka tertarik. Tapi lebih ke kliennya lagi sih, dia suka nggak modelan kayak gini gitu. Hmm, iya. Nah, Tan, ini kan sekarang kan pandemi, ya nggak Iya, sih? Wedding iya, dibatas-batasin, acara dibatas-batasin, iya. gitu. Nah, ini gimana cara Intan dengan suami tetap bisa bertahan? Makanya kemarin kan aku sempat nanya, ini masih ada nggak? Soalnya ada beberapa itu akhirnya WO itu yang tutup gitu. Aku kaget ternyata Intan sama suami masih masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Itu apa yang Intan dan suami lakukan gitu? Iya, kalau selama pandemi ini ya nggak bisa kita pungkiri, memang Mm-mm. jobnya itu lebih sepi dari yang sebelumnya gitu. Cuman kan gini Kak, Mm-mm. yang ikutin pemerintah, tapi kita suka ngadain kayak promo-promo gitu. Tapi kan kalau yang nggak boleh itu resepsi, kalau akad nikah kan masih boleh tuh Kak. Mm-mm. Ya,
Nah, jadi ya udah kita tawarkan paket akad gitu. Jadi kita juga ya mengikuti keadaan mau gimana gitu. Jadi kita ngadain promo-promo gitu. Oh, jadi Intan menyediakan paket yang khusus akad, pas resepsi Iya, nggak dibolehkan. karena resepsi tidak dibolehkan. Hmm, iya. Nah, tapi waktu itu Intan Intan sama suami itu merasakan benar ya penurunan drastis benar di tahun 2020 kemarin itu ya? Ah iya, sempat-sempat kayak gitu. Sempat merasakan penurunannya karena kan waktu itu benar-benar tidak diperbolehkan gitu. Iya. Nah, selain menyediakan paket akad, apalagi Intan dan suami lakukan ketika itu biar bisa tetap bertahan gitu? Eh, Selain promo paket akad, terus kita juga ngadain promo prawedding gitu kan. Kalau prawedding cuman kita-kitanya aja, nggak perlu ngundang orang rame gitu. Terus kita juga buka usaha ini Kak, buka usaha sablon di rumah itu. Jadi walaupun wedding kita agak sedikit sepi, tapi kita bisa terbantu dari usaha sablon itu. Oh, gitu. Itu baru ya di 2020 itu ya? Itu di 2020. Jadi segala cara ya bertahan ya? Iya. Mhm. Nah, Intan waktu itu sampai ini nggak sih, waktu itu sampai tahap ini nggak sih, ada yang akhirnya orang membatalkan udah pasti kan mereka udah DP ya sama Intan ya? DP, ada nggak sih sampai yang mengembalikan, "Udah Mbak, nggak jadi, nanti aja," gitu? Oh, ada. Heeh. Ada yang Kak. Jadi waktu itu pernah ada dia membatalkannya itu karena dianya juga batal nikah gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan pindah dari ngebatali udah booking kita nih udah DP terus dia pindah gitu booking vendor lain sih belum ada sih gitu. Oh, ya lebih ke itu ya, nggak kalau maksud aku yang selama pandemi gitu ada yang kira, "Udah Mbak, nanti aja nunggu pandeminya kelar," gitu. Oh ada juga kayak gitu Kak. Jadi Heeh. ditunda. Ada kok kemarin kita dapat. Jadi dia akadnya itu di April 2020, terus resepsinya di Februari 2021 kemarin. Iya. Setahun jaraknya. Heeh, iya. Tunda. Nah, ini kan, sudah masuk new normal ya. Nah, itu rencana Intan dengan suami itu apa sih untuk bisa lebih mengembangkan, WO-nya itu? Apalagi kan sekarang ini kan WO kan banyak banget, ya nggak sih, Tan? Iya betul. Heeh. Ya kalau rencana kedepannya sih kita lebih kayak ke promosi lagi atau ngadain promo lagi karena kan kita juga nggak harus tinggal diem aja, pastinya kita juga harus menjemput rezeki. Jadi dengan cara promosi itu, dengan cara promosi ke media sosial atau ke teman-teman, ya gimana caranya lah gitu Kak. Iya. Ya tapi tetap lah ya, nggak takut kesaing ya, rezeki ada sendiri ya. Heeh, iya. Yang penting Ini heeh. Itu, tetap punya studionya Intan ada di alamat mana, Tan? di ini Kak, di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Itu nyebutnya studio ya? Enggak sih dia galeri Kak, karena di sini semua. Jadi di sini tuh kita memang sewa, kita sengaja sewa untuk usaha kita gitu. Dari Jadi 2016 kah di sana? enggak Kak, dari 2020 baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Oh, berarti benar-benar ngerintis dari bawah banget ya. Merangkak Belum. benar ya, Tan ya? Ya, biar bisa ngerasain perjuangannya Kak. Iya, luar biasa. Nah, Tan, kita beralih bentar Tan ya dari itu. Intan ini Putri Hijab Lampung 2017. Tapi Iya aku Kak. juga ngelihat Intan itu sampai sekarang itu, aku kan sering, kita kan temenan di Instagram. Aku Ya. lihat Intan masih aktif di kegiatan Putri Hijab ya. Oh iya betul Kak. Apa Intan terlibat kegiatan apa sekarang di Putri Hijab? Sebenarnya sih kalau misalkan ada dulu kan aku modeling ya Kak ya, terus kalau misal sering ada tawaran, kalau di Putri Hijab itu kan gini, ketika kita udah pemilihan, kita nggak terikat sih Kak, kalau misalkan kita ada yang ngajakin jadi model, ya ayo turun gitu. Terus kalau misalkan Putri Hijab lagi ada acara fashion show, kadang aku juga suka diajakin walaupun udah jadi alumni gitu. Terus kalau kemarin-kemarin itu misalkan ada acara
kayak beauty gathering, aku diajakin. Terus kan sekarang aku juga kan make up juga ya Kak ya, mencoba belajar jadi make up artist lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan Putri Hijab, aku jadi sponsor make upnya gitu. Ya, aduh, multi talent dia nih. Iya. Nah, Intan ikut itu juga nggak sih? Ikut apa ya? Mentorin yang putri-putri hijab yang baru gitu? Oh enggak, itu udah ada sendiri. Mm-mm. Iya. Nah, Intan kenapa kok masih mau gitu loh terlibat gitu walaupun sudah alumni, dan Intan kan juga udah disibukkan dengan kegiatan di akselerasi. Karena aku emang suka aja gitu, kayak itu lagi-lagi karena hobi gitu. Terus Mm-mm. kita bisa punya banyak teman. Kalau aku kan 2017 tuh Kak, akhirnya ketika aku masih terjun di dunia itu, aku bisa dapat teman-teman baru dari angkatan-angkatan baru, dari 2018, 19, 20 gitu. Bahkan sekarang udah mau 2021. Mm-mm. Iya. Itu nanti ada bulan apa nanti Putri Hijab di 2021 nanti? Eh, Perkiraan pertengahan Kak. Hmm. Pertengahan 2021 sampai akhir akhir 2021 biasanya gitu. Ada nah itu kan bentar lagi kan berarti ya pertengahan, berarti kemungkinan habis lebaran ya? Iya Kak. Heeh. Boleh dibagi nggak sih Tan tipsnya ke teman-teman itu yang pengen ikut Putri Hijab Lampung kayak Intan? Iya, apa ya? Ya yang pertama kalau misalkan kita pengen bener-bener jadi putri hijab Lampung, kan bukan sekedar oh dia putri hijab Lampung, tapi kita juga memang harus jaga nama baik kita sendiri juga gitu. Jadi kita image-nya itu ya harus berhijab gitu. Terus uh, kita juga harus bisa, kalau putri hijab itu kan kental dengan kayak akhlaknya gitu. Jadi benar-benar harus menjaga itu juga. Yang pertama, terus yang kedua, kalau misalkan ada acara pemilihan, terus kan putri hijab juga ada sekolahnya tuh Kak, dia buka school putri hijab academy. Nah, itu bisa daftar juga di situ kalau emang mau belajar tentang model hijab gitu. Terus ikut-ikut aja. Nah, setelah ikut itu ya coba untuk percaya diri. Banyak kok ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di sana itu, apalagi buat cewek-cewek yang suka modeling, yang suka jadi influencer gitu. Kita bisa banyak belajar juga di sana. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Iya, nggak sulit ya sebenarnya kalau belajar. Itu Putri Hijab Lampung itu nanti dia yang maju juga ke Putri Hijab Indonesia ya? Atau Putri Hijab Sumatera? Putri hijab Indonesia. Oke, itu Intan berarti maju juga ya ke Putri Hijab Indonesia ya? Waktu itu belum ada putri hijab Indonesia, itu baru 2020 adanya. Jadi waktu itu Intan masih di Lampung aja waktu itu ya? Nah, putri hijab juga Mm-mm. waktu itu. Iya. Nah, eh, apa sih Tan, selain sibuk di Putri Hijab, terus sibuk di akselerasi, kesibukan Intan lain apa? Kesibukan aku ya paling di rumah aja karena udah jadi istri kan. Oh gitu, ya di rumah aja. Atau ada hobi yang Intan ini, yang Intan suka? Oh, aku hobi traveling sih Kak, paling ya suka traveling aja. Oh, traveling mah sekarang mah udah ini ya Tan ya. Apa pandemi? Jadi pandemi sekarang nggak bisa lagi dong Tan, traveling. Masih bisa Kak. Iya. Uh, Nah, Tan, Intan kan prestasinya apalagi nih Tan selain di Putri Hijab Indonesia? Selain di Putri Hijab Indonesia, dulu itu waktu masih sekolah, aku sering ini Kak, juara lomba pidato, gitu-gitu, public speaking, begitu, pidato, atau dulu itu karena aku ikut eskul rohani Islam, jadi aku suka dai cilik, kayak gitu. Iya, banyak ya berarti ya. Iya. Oke Intan, sebelum aku tutup, ada yang mau Intan sampaikan? Mungkin Intan mau berbagi tipsnya gitu gimana sih bisa sukses jadi pebisnis seperti Intan? Pebisnis sekaligus istri di usia yang masih muda banget. 21 tahun ya Tan ya? Ya, 21 tahun. Iya.
Gimana Tan tipsnya? Bisa udah sukses jadi pebisnis? Iya. Jadi putri hijab? Iya juga. Jadi istri ya juga. 3 loh. Iya. Mm-mm. Jadi kalau tips dari aku sih ya nggak banyak-banyak ya. Kalau misalkan tips untuk berbisnis itu, walaupun sekarang aku juga belum sukses, tapi aku mau berbagi tips buat teman-teman yang pengen buka bisnis juga. Yang pertama itu kita harus yakin dulu, harus percaya diri, siapin mental kita karena ngebangun bisnis itu ternyata nggak semudah itu gitu, apalagi dari nol. Jadi Mm-mm. bener-bener siapin mental. Terus yang kedua kita harus kenalin bisnis kita. Harus pelajari baik-baik bisnis kita. Kalau bisa sih sesuai sama passion, sesuai sama hobi kita juga. Jadi kita ngejalaninnya itu enjoy, fun gitu. Terus yang Mm-mm. kita juga harus kerja keras, harus benar-benar pantang menyerah dengan apapun itu gitu. Kita harus kerja keras, yang namanya kita membangun bisnis itu harus bekerja lebih keras lagi. Terus kita juga harus ini juga penting, modal. Tapi kalau bisa modalnya jangan pinjam karena itu nanti bakal mempengaruhi bisnis kita gitu. Kita harus mikirin gimana caranya balikin modal itu gitu kan. Jadi Mm-mm. benar-benar coba untuk nabung sedikit demi sedikit karena bisnis kan banyak, nggak harus di bidang jasa aja, nggak harus di bidang wedding aja, tapi bisa di kuliner, bisa di fashion, jadi bisa dimanapun gitu. Terus apalagi ya kak? Apalagi? Terus kalau misalkan kita udah terjun nih ke dunia wedding, coba kita untuk memahami permintaan klien ataupun kebutuhan klien itu sendiri. Jadi kita tanya dia pengennya yang bagaimana, uh, kita tawarkan juga hal-hal yang menarik, pernikahan yang menarik. Pokoknya kita buat se apa ya, sebagus mungkin gitu loh. Sesuai, jadi dianya juga nanti puas, kitanya juga puas gitu. Terus kita juga harus rajin-rajin bikin promo, harus rajin-rajin promosikan entah di sosmed, entah di lingkungan kita. Itu sih kita harus rajin-rajin untuk mempromosikan usaha kita. Udah sih kak, itu aja kayaknya Iya. kan. Dan jangan takut kesaing ya Tan ya. Ya betul. Heeh, Jangan karena takut. karena rezeki udah ada sendiri ya. Ya betul. Karena kan kalau misalkan kita takut kesaing, kadang yang jualan SS di pinggir jalan juga mereka berjejer tapi nggak takut kesaing gitu. Yang penting usahanya aja dulu. Mm-mm. Iya, oke Tan, ada lagi Tan yang mau disampaikan Tan? Udah sih kak, cukup kayaknya. Cukup. Oke Intan, terima kasih banyak ya Tan ya atas waktunya. Iya, kapan-kapan kita ketemu ya Tan ya. Udah lama banget kita nggak ketemu. Kabar I- aja ya. iya, oke Tan, terima kasih banyak Intan. Sampai ketemu lagi. Oh ya, Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Intan Selvia. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Smart Woman berikutnya. Assalamualaikum.